Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 15 Januari 2021. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang senantiasa menyertai dan mewarnai hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 28 yang berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Demikian firman Allah di pagi hari ini yang intinya mengajar kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mempercayai dan kita harus meyakini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu artinya apa? Dalam situasi dan kondisi apapun juga, baik susah ataupun senang, baik sulit ataupun sukar, baik kita mengalami pergumulan, persoalan, rintangan, kesulitan apapun, kita harus menyadari bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang, artinya bahwa sebelum hal-hal itu terjadi, kita harus tahu lebih dulu. Apa yang harus kita tahu lebih dahulu? Yang harus kita tahu sekarang, jangan nanti. Kita harus tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dari nats ini, secara khusus dengan tema renungan hari ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka dua hal penting yang harus kita buat dan kita lakukan sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang pertama, mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita percaya bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kalau Allah turut mengatur segala sesuatu, kalau Allah turut berdaulat terhadap segala sesuatu, maka sudah sepatutnya dan selayaknya sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita senantiasa mengucap syukur. Baik kita dalam keadaan duka ataupun suka, baik kita dalam keadaan menderita ataupun bahagia, sebagai umat kita diajar oleh firman Allah untuk mengucap syukur karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Daripada kita berkeluh kesah, daripada kita bersungut-sungut dengan penderitaan ataupun kesulitan, lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau seperti itu. Jangan lupa bahwa di balik segala hal yang kita alami, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi hal yang pertama, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita harus senantiasa mengucap syukur. Yang kedua, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka kita harus percaya di balik pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, itu artinya dalam segala hal. Untuk apa Tuhan mengizinkan pergumulan, persoalan, kesulitan dalam hidup kita? Saya percaya itu untuk kebaikan. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada proses Tuhan di balik semuanya itu sebagai umat. Karena itu kita harus percaya bahwa di balik berbagai hal yang terjadi,
Allah punya maksud yang baik dalam hidup kita. Saya percaya Bapa kita di surga yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik dalam hidup kita. Karena itu tidak mungkin Dia merencanakan suatu hal yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Tidak mungkin Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa ada maksud, tanpa ada rencana di balik semuanya itu. Konon menurut cerita, ada 2 orang penumpang Sriwijaya Air yang mengalami kecelakaan yang sudah tertulis dalam manifest penumpang yang akan berangkat. Tetapi akhirnya kedua penumpang itu batal berangkat oleh karena mereka tidak bisa menunjukkan hasil swab. Dan akhirnya karena mereka tidak sanggup membayar untuk uji swab sebagai persyaratan untuk keberangkatan dari Jakarta ke Pontianak, akhirnya mereka tidak bisa naik pesawat padahal tiket sudah ada. Saya percaya pada waktu itu kedua orang ini pasti kesal, pasti mereka jengkel, pasti mereka merasa marah karena harusnya mereka berangkat tapi akhirnya tidak bisa berangkat dan akhirnya ternyata mereka akhirnya naik kapal. Dan apa yang terjadi? Beberapa hari atau beberapa jam kemudian, ternyata mereka mendengar pesawat yang tadinya mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Awalnya mereka berkeluh kesah, awalnya mereka bersungut-sungut, awalnya mereka menyalahkan, bisa saja mereka menyalahkan Tuhan. Tapi setelah mengalami kejadian itu, mereka sungguh bersyukur kepada Tuhan karena ternyata di balik mereka tidak sanggup membayar untuk hasil swab, tetapi ternyata Allah punya maksud, punya rencana di balik semuanya itu. Itulah kebaikan Tuhan yang seringkali sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Seringkali kita tidak sanggup menerobos, melihat kesulitan yang kita alami bahwa ada rencana Tuhan di balik kesulitan yang kita alami. Seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di balik penyakit yang kita alami, yang kita derita. Padahal sebenarnya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di balik penderitaan yang kita alami. Kita semua tahu bagaimana cerita Yusuf ketika dia harus dimasukkan ke dalam sumur tua oleh sanak saudara kandungnya karena tidak mati-mati dan akhirnya dijual kepada para kafilah Firaun. Setelah bekerja di istana Firaun, dikhianati oleh istri Potifar dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Ini ketidakadilan. Tapi kita tahu semua hasil akhir cerita dari Yusuf, bagaimana dia dipenjara dan akhirnya bisa menafsirkan mimpi Firaun dan dia berpindah ke istana jadi perdana menteri di Mesir. Sungguh tidak baik bila kita mengalami ketidakadilan di penjara karena dituduh melakukan hal kejahatan. Tapi kita melihat ternyata di balik ketidakadilan sekalipun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Saya percaya Yusuf tidak tahu apa maksud Tuhan di balik ketidakadilan yang dia alami. Tapi dari firman Allah kita melihat tidak ada satupun dia menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah berkata hal yang tidak baik bagi Tuhan. Tapi akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, akhirnya dia bisa menjadi perdana menteri di Mesir. Itulah kebaikan Tuhan di balik ketidakadilan yang dia alami. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bahwa di balik penderitaan itu ada mutiara yang indah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Mari kita percaya bahwa di balik kesusahan hidup kita, kesulitan hidup kita, pergumulan hidup kita, persoalan apapun dalam hidup kita, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, Tuhan punya maksud yang baik dalam kehidupan kita. Jadi, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu,
Yang pertama, mari kita belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang kedua, mari kita belajar untuk selalu mempercayai maksud Tuhan, rencana Tuhan yang indah di balik pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Kiranya Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami mempercayai bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Karena itu ajar kami, untuk kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, baik susah ataupun senang. Tolong kami untuk kami selalu bersyukur. Tolong kami juga untuk mempercayai ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan, pergumulan, ataupun kesulitan hidup yang kami alami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk bisa menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu di pagi hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat Tuhan bagi pekerjaan dan usaha mereka. Berkat Tuhan bagi setiap pergumulan hidup yang mereka alami. Dan berkat Tuhan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.